إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang umat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya serta kenikmatannya sehingga kita sampai detik ini masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita mengetahui syariat Islam yang mulia yang mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sidang umat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati di dalam Islam kelompok-kelompok atau pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya berbeda pendapatnya, dan bahkan di antara ulama pun terjadi perbedaan dan khilaf di antara mereka. Kemudian mungkin sebagian kita merasa bingung, manakah yang harus kita pilih dan bagaimanakah sikap yang benar di dalam beragama. Maka perlu kita ketahui bahwasanya yang menjadikan pegangan adalah hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah Taala tegaskan surat Al-A'raf ayat ketiga, di mana Allah Taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah mengikuti selainnya jadi wali, dan amat sedikit dari kalian yang berfikir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang diistilahkan para ulama al-ittiba', di mana ittiba' ini wajib senantiasa kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, karena inilah jalan keselamatan di tengah-tengah perbedaan dan perselisihan. Maka hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Taraktum fiikum amrayn lan tadhillu ba'du in tamassaktum bihi, kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian yang perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah kalian berpegang teguh dengannya. Apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Maka hendaklah ini yang kita jadikan pegangan di dalam beragama. Hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dan tidak taklid kepada siapapun.
Itu taklid tidak hanya mengikuti pendapat seorang alim, seorang ustaz atau seorang kiai dengan tanpa tahu dalilnya. Makanya secara salah tidak diperbolehkan bagi kita untuk taklid hanya mengikuti pendapat ustaz saja. Ini kata ustaz fulan demikian, kata ustaz fulan demikian, tapi ditanya dalilnya kita enggak tahu. Makanya taklid. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari taklid. Sebagaimana Allah Taala tegaskan dalam surat Al-Isra ayat 36, di mana Allah Taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan minta pertanggungjawabannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu dalilnya. Ketika kita bertanya kepada seorang ustaz, apa hukum ini dan apa dalilnya? Dan itu yang kita pegang. Bukan cuma sekedar kita berpegang dengan ini pendapat ustaz fulan, ini pendapat ustaz fulan tanpa tahu dalilnya. Karena inilah yang diajarkan oleh para ulama kita. Para ulama kita juga melarang kita dari taklid. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, nukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muqim, di mana Imam Ahmad mengatakan, "La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wal Syafi'i wal Auza'i wa khudh min haitsu akhudhu." Jangan kalian taklid kepadaku, hanya mengikuti Imam Ahmad saja dengan tanpa dalil. Ini kata Imam Ahmad begini, tanpa tahu dalilnya, makin taklid. Dan ini dilarang oleh Imam Ahmad. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan juga kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Imam Thawri. Tapi lihat dari mana mereka mengambil, itu yang kalian pegang. Jadi dalilnya yang disampaikan oleh para ulama kita, itu yang kita jadikan pegang. Bukan cuma semata-mata kita bersandar kepada pendapat atau fatwa seorang alim. Walaupun bagaimanapun hebatnya keilmuan dia, walaupun mungkin dia lulusan S3 Timur Tengah, tetap kita lihat dalilnya. Walaupun dia mungkin punya pondok pesantren yang santrinya ribuan, tetap kita lihat dalilnya. Adakah dia berkata membawakan dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW? Kalau tidak ada atau menyisihi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita tinggalkan dan tidak kita ikuti. Walaupun datang dari seorang alim yang mungkin ilmuannya dan hafalannya luar biasa. Bahkan Al-Imam Ahmad dikatakan oleh Al-Imam Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, Imam Zahabi mengatakan, "Kana Ahmad bin Hanbal yahfaz alf hadits kama yahfaz surah Al-Ikhlas." Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis seperti menghafal surat Al-Ikhlas. Ya, 1 juta hadis Musnad Ahmad bin Hanbal panjang dan tebal, mungkin sekitar 1 meter. Itu dihafal semuanya, 1 juta hadis dengan sanad-sanadnya seperti menghafal surat Al-Ikhlas. Mungkin orang sekarang nggak ada seperti beliau keilmuannya dan hafalannya. Tapi bersamaan dengan hebatnya keilmuan dan hafalan beliau tidak menyuruh kita untuk taklid, cuma mengikuti ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi lihat dalil. Dan ini juga dinasihatkan oleh para ulama kita seperti Imam Syafi'i. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, di mana Imam Syafi'i mengatakan, "Kullu ma qultu fa kana 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih, fa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni." Setiap apa yang aku ucapkan dan dari Nabi SAW ada hadis Nabi SAW yang sahih yang menyisihi ucapanku, maka hadis Nabi SAW itu lebih utama untuk dipegang dan jangan kalian taklid kepadaku. Ya, ini juga nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala agar kita senantiasa berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Ya, bahkan juga Imam Syafi'i mengatakan, nukilkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, beliau mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulullah SAW, fatruku qawli wa khudhu bi hadithi Rasulullah SAW." Apabila kalian dapati dalam kitabku akan isi sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan pendapatku dan peganglah sunnah Rasulullah SAW. Ini nasihat para ulama agar kita berpegang teguh dengan dalil.
Maka mazhab para imam yang empat, dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mazhab mereka adalah mazhab Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, idza shahha al-hadits wa madhhabi. Kata Imam Syafi'i, apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhab. Para imam semuanya mengacu kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu juga Imam Malik, nukilkan oleh Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, di mana Imam Malik mengatakan, inna ma'ana basyarun ukhti wasif, fanzuru fi qawli fa kullun ma wafaqa al-kitab wa sunnah faqulu, wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Semuanya aku ini cuma manusia, kata Imam Malik. Aku bisa benar, bisa salah. Maka lihatlah dari pendapatku apa yang cocoki Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Dan apa yang tidak mencocoki Alkitab dan Sunnah, maka tinggalkan. Nah, ini nasihat dari para ulama kita. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah lebih tegas lagi. Dikilkan oleh Ibn Abidin dalam Hasyiah Al-Bahri Ra'ib, di mana beliau mengatakan, la yahillu li hadin ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Dan dalam riwayat yang lain, haram man 'ala man lam ya'rif dalili ayufti bi kalami. Kata Imam Abu Hanifah, tidak halal bagi seorang mengambil pendapatku tanpa tahu dari mana aku mengambilnya. Ya, jadi enggak cuma sekedar taklid ini kata Abu Hanifah, enggak boleh, haram. Abu Hanifah tegas. Tapi harus tahu dalilnya apa. Ini nasihat oleh para ulama kita. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, haram bagi siapa yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan pendapatku. Maka ini yang dinasihati oleh para ulama kita. Mereka enggak ada yang menikahkan, ayo semua ikut mazhab saya. Tidak. Enggak ada yang berani para ulama kita. Jadi mereka mengarahkan untuk senantiasa kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena apabila kita senantiasa berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian kita salah, maka insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali tidak membebankan seorang kecuali sesuai dengan kesanggupan hamba-Nya. Di mana kita sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian kita salah, maka ini sudah akhir dari kemampuan kita. Adapun selebihnya Allah insyaAllah memaafkan. Bahkan bukan cuma memaafkan, bahkan apabila seorang sudah sungguh-sungguh berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mencari kebenaran, kemudian dia salah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya satu pahala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat oleh Imam Bukhari dari Amr bin Al-As, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun wahid." Apabila ada seorang hakim, dia bersungguh-sungguh menentukan kebenaran, melihat dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, berijtihad dan dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Ya, ini keuntungan bagi orang yang senantiasa ittiba', mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita taklid, memang taklid cuma mengikuti pendapat seorang imam, pendapat seorang alim, pendapat seorang ustaz. Ya, di mana Al-Imam Syaukani juga mengatakan Irsyadul Fuhul, at-taqlid ittiba' man laysa bihujjah bi ghairi hujjah. Taklid adalah mengikuti seorang yang bukan hujjah, yang ucapannya bukan hujjah di hari kiamat, dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalau kita taklid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela dan melarang ya, kita dari taklid. Dan orang yang kita ikuti akan berpas diri di hari kiamat nanti. Dan mereka tidak bisa untuk membela kita di hari kiamat nanti. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167,
Allah Ta'ala berfirman, "Idh tabara'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbaab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika nurihimullahu 'amalan hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar." Ketika orang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Ya, jadi mereka di hari kiamat berlepas diri. Ya, enggak mau tanggung jawab. Karena kebanyakan kita, mungkin dari sebagian ikhwah juga masih bersandar, pokoknya ikut Ustaz Fulan lah, udah pasti benar. Kalau ada apa-apa salah, tanggung jawab dialah nanti di hari kiamat. Gak bisa seperti itu. Mereka semua akan berlepas diri. Bahkan para nabi di hari kiamat, ketika manusia minta syafaat dari mereka kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihissalam, mereka Imam Bukhari yang mereka ucapkan adalah nafsi, nafsi, diriku. Jadi nggak bisa kita hanya bersandar pendapat Ustaz Fulan, tapi yang kita pegang apa? Dalilnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar ustadznya. Jadi yang kita lihat dalilnya. Walaupun mungkin ada yang satu Ustaz Fulan lulusan S3, yang satu S1, ya mungkin keilmuannya di bawahnya, tapi kalau kita lihat dalil yang lebih kuat dipegang oleh ustadz yang mungkin lebih di bawahnya keilmuannya, maka kita pegang dalil, bukan bersandar kepada ustadznya. Ya, ini sikap beragama yang benar agar kita bisa selamat di hari kiamat nanti. Ketika sikap beragama kita sudah benar, maka insyaallah ketika salah, bukan cuma Allah maafkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita satu pahala. Karena kita sudah sungguh-sungguh berpegang teguh dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita taklid, pokoknya kata ustaz, pokoknya kata kiai, maka mereka di akhirat tidak bisa membantu kita sama sekali. Ya, maka dapat kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama kita, hendaklah kita memegang dalilnya. Apa yang mereka sampaikan itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana al-musyrikuuna ba'd. Pada kesempatan kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita senantiasa belajar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan senantiasa berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, dan menjadikannya pegangan kita, pedoman hidup kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tetap membaca kitab-kitab para ulama kita. Ya, di mana kitab Imam Syafi'i ataupun Imam Malik atau Imam Ahmad. Dan kita tidak mendatangkan pemikiran sendiri. Tetap kita mengacu kepada mereka, para ulama kita. Kita baca kitab-kitab mereka. Bahkan Imam Ahmad nasihati anaknya Abdullah bin Ahmad, "Ihdar an tatakallam fi mas'alatin laisa laka imam." Hati-hati kamu bicara dalam masalah agama yang tidak ada imam bicara atasnya. Jadi hendaklah kita tetap mengacu kepada kitab-kitab para ulama kita. Baik kitab Imam Syafi'i Al-Um atau Imam Malik Al-Muwatta dan Musnad Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain. Kemudian baru kita lihat mana di antara pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dalilnya. Lebih kuat dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan hendaklah kita senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini sebagai timbangan. Siapa saja dari guru kita atau ustaz kita yang bicara dalam masalah agama, maka harus kita timbang apakah sesuai dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tidak kita hanya mengikuti pendapat atau ucapan guru kita saja, tapi kita harus timbang
ucapan guru kita, perintah guru kita, adakah dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Ya, walaupun mungkin guru kita lulusan Timur Tengah atau bahkan S3 dari Timur Tengah dan yang lainnya, atau bahkan punya pondok pesantren yang santrinya ribuan, tetap kita lihat dalilnya. Ucapan guru kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.